Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 21 Surabaya. Selanjutnya Bapak Ibu Guru yang hebat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada hari ini saya sebagai protokol akan membuka acara sosialisasi modul 1 dari Bapak Maimon Hidayat tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu hebat sekalian, hari ini Bapak Maimon Hidayat selaku narasumber akan berbagi ilmu kepada kita semua tentang budaya positif. Kepada Bapak Maimon dipersilakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Devi Rizalfi yang telah membuka acara yaitu sosialisasi modul 1 calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Langkat. Baiklah, di sini saya perkenalkan, nama saya Maimon Hidayat, tempat mengajar di SDN 21 Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Di sini saya berperan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Agam. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir kepada dalam ruang ini dalam rangka sosialisasi. Di sini bagaimana yang telah saya pelajari, mungkin sama-sama kita telah tahu bahwasanya program pendidikan guru penggerak itu merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan kegiatan kolektif guru. Itu dia yang PPGP. Kemudian pendidikan guru penggerak merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian kita telah sama-sama mengenal apa itu profil pelajar Pancasila. Untuk membuka ingatan kita lagi, di sini saya mempunyai sebuah, ini salah satu tugas saya waktu pertama, yaitu di sini saya membuat sebuah lagu. Ini lagu mengenai profil Pancasila. Untuk menghangatkan suasana, kita sama-sama dengarkan. Bagaimana Pak Ibu? Setuju? Setuju. Oke, mari kita sama-sama dengarkan. Indonesia mendidik, mengajar
dan damainya. Ingat kosong tulodo, ingat dia bangun kasar, tuturi dan kayani, itulah semboyannya. Ganilah potensi dirimu, kembangkanlah kreativitasmu, berpegang pada budaya lokalmu, dalam menyongsong abad 21. Mari bersama memajukan pendidikan Indonesia. Merdeka belajar, hebat kita karya dan karsa. Dipekerti, taat beragama, wujudkan profil pelajar Pancasila. Kami guru Indonesia mendidik, mengajar dengan sepenuh hati, menuntun segala kodratmu akan jadi manusia seutuhnya, di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan, sesuai kodrat alam dan zamannya. Ingat kosong tulodo, ingat dia bangun kasar, tuturi dan kayani, itulah semboyannya. Ganilah potensi dirimu, kembangkanlah kreativitasmu, berpegang pada budaya lokalmu, dalam menyongsong abad 21. Mari bersama memajukan pendidikan Indonesia. Merdeka belajar, hebat kita karya dan karsa. Dipekerti, taat beragama, wujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah. Beri tepuk tangannya, Bu. Ini udah lama membuatnya nih. Salah satu bentuk tugas memberikan pesan bagaimana yang profil pelajar Pancasila. Oke, Ibu-ibu, kita lanjut pada materi selanjutnya. Jadi tujuan program ini adalah tujuan program ini adalah memberikan bekal kepada para guru berupa kemampuan kepemimpinan, pembelajaran, dan pedagogi, sehingga harapannya mampu menggerakkan komunitas belajar dengan baik, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Ini mungkin dalam sekolah salah satu yang kita lakukan seperti ini. Saya sebagai calon guru penggerak mentransfer atau mengimbaskan ilmu yang saya dapat. Ini salah satu bentuk pengembangan dalam lingkungan sekolah. Kemudian di luar lingkungan sekolah, mungkin kita di KKG telah dibentuk timnya, ya Bu Pi. Apa namanya tim Bu Pi? Tim pengembang guru penggerak di KKG. Insya Allah programnya telah disusun. Setelah ini kita jalankan. Mungkin di semua guru penggerak di gugus 2 ini akan berkumpul, berkolaborasi, memberi ilmu
apa yang mereka dapat untuk diimbaskan ke guru-guru se-gugus 2 Kecamatan Lubuk Basu. Itu yang di luar lingkungan sekolah, seperti salah satunya di wadah KKG. Kemudian selain itu, guru penggerak memiliki potensi menjadi pemimpin pendidikan yang mewujudkan rasa aman, nyaman, kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolah. Jadi dengan ilmu-ilmu yang telah didapat sehingga dapat menciptakan suasana yang aman, yang menyenangkan bagi murid. Yang dulunya kita salah pemahaman bagaimana menghadapi murid, sekarang kita telah tahu bagaimana kita menghadapi murid yang sesungguhnya sehingga murid itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan berada di sekolah. Mungkin itu salah satunya. Kita lanjut. Dalam modul yang dipelajari dalam PGP ini, yaitu modul 1 baru. Modul 1 itu modul paradigma dan visi guru penggerak. Yang 1A-nya itu atau 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang 1.2-nya nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiganya visi guru penggerak. Kemudian yang 1.4-nya budaya positif. Ini yang telah kami pelajari CGP angkatan 7. Insya Allah akan masuk pada modul yang kedua lagi. Kemudian modul praktik pembelajaran dan modul pemimpin pembelajaran. Jadi ada banyak manfaat guru penggerak. Salah satunya ada berapa banyak nih? Ini mengembangkan kompetensi dalam lokakarya bersama. Ini dapat kita lakukan di KKG atau KKG mini di sekolah seperti saat sekarang ini. Kemudian meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi guru penggerak itu salah satu agen atau pemimpin pembelajaran yang dapat menggerakkan rekan-rekan sejawatnya dalam pemimpin pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu yang berpusat kepada murid. Kemudian pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing terstruktur dalam penyelenggaraannya. Di sini kita dibimbing oleh seorang pengajar praktek dan seorang fasilitator. Di sini kita selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu tersebut sesuai dengan LMS yang telah tersedia. Kemudian pengalaman belajar bersama dengan rekan guru yang lain sama-sama yang lolos program guru penggerak. Jadi dalam melaksanakan tugas kita selalu berkolaborasi bersama-sama dengan rekan yang sama-sama lolos atau satu angkatan dengan guru penggerak atau bahkan dengan senior angkatan-angkatan sebelumnya yang telah dahulu daripada kita. Kemudian pengalaman mendapat bimbingan atau monitoring dari pengajar praktek. Ini seperti yang kemarin telah berapa kali ini PP Ibu Dewi Endrek ini, kalau tidak salah dah 3 kali. Kemarin yang dah ke sini lagi yang kita mengisi angket itu, kita yang berdiskusi 5 orang guru, 2 orang siswa, kepala sekolah. Kemarin ya Buder, masih nggak Buder kemarin? Ya, itu dia salah satu yang kemudian kita lanjut. Di sini kita mendapatkan komunitas belajar baru. Mungkin kita di sini berkelompok, banyak kita punya kelompok-kelompok belajar nanti. Kemudian insya Allah setelah lulus seperti teman-teman kita yang angkatan 4 yang telah lulus, mereka mendapat sertifikat, yaitu nilainya kalau tidak salah itu 306 jam pembelajaran yang berupa piagam dari guru penggerak. Ini banyak manfaatnya nih Pak Ibu. Kemudian selama pendidikan dan pendamping mendapat bantuan paket data atau pelatihan online. Jadi alhamdulillah kita sebagai calon guru penggerak ini selama pendidikan mendapat bantuan pulsa dari pemerintah
Insya Allah dah masuk ke HP kita itu lebih kurang 450.000. Mungkin yang pulsa itu nanti bisa kita ubah menjadi paket internet atau paket tombol. Alhamdulillah dengan bantuan pulsa tersebut kita dapat selalu mendapat jaringan dimanapun kita berada. Karena kita guru penggerak ini kegiatannya bisa dibilang 24 jam. Di mana saja, kapan saja, baik di rumah, ini dia nak kaku, nak terlalu seperti tatap muka. Kemudian biaya transportasi, konsumsi, akomodasi jika diperlukan. Ini alhamdulillah kita dapat seperti kita laksanakan Lokakarya 0, Lokakarya 1. Alhamdulillah untuk berikutnya Lokakarya 2 dan berikutnya kita dapat bantuan, dapat transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Kita lanjut, ini ya. Mungkin Bapak Ibu kita tidak asing dengan wajah ini, Bapak ini. Iya, Bu Rara, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia adalah Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Jadi Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dengan pengajaran. Ternyata pendidikan dan pengajaran itu beda. Pengajaran kalau menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Jadi pengajaran itu kita mengajar itu kita cuma mentransfer ilmu. Jadi untuk kecakapan mereka yang berguna bagi siswa kita setelah mereka dewasa nanti. Itu dia yang pengajaran seperti yang kita lakukan setiap hari di lokal proses PBM, proses belajar mengajar. Kemudian pendidikan ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara merupakan pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan ini lebih kompleks daripada pengajaran, karena kita pendidikan ini pemberian kekuatan sesuai dengan kodratnya sehingga mereka selamat. Mungkin di sini sikap, kedisiplinan, segala macam itu termasuk dalam pendidikan. Jadi pengajaran itu berada dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu lebih kompleks. Kita lanjut. Pendidikan pengajaran merupakan usaha persiapan persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luas ini. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara tahun 2009. Kemudian pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi ibaratnya kita di sini adalah sebagai seorang petani, kita seorang guru nih. Kita menyemai benih, memupuknya, menjaganya, merawatnya sehingga mereka tumbuh subur dan mereka dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Kemudian KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ini pasti ini. Karena kalau tidak ada pendidikan, siapa yang memupuknya? Siapa yang akan menjaganya? Kalau diberatkan kepada orang tua saja di rumah, orang tua kadang dengan kesibukannya tidak terperhatikan secara terstruktur. Jadi kita tidak memungkinkan bahwasanya pendidikan itu berangkat dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi pendidikan itu ke semua lingkup itu menjadi tempat pendidikan. Kemudian berikutnya pendidikan dapat menjadi ruang berlatih tumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Oke, kita lanjut. Di sini kita ibaratkan di sini sesuai dengan foto ini, kita ibaratkan kita adalah sebagai seorang petani. Jadi dalam dasar-dasar pendidikan, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat
memperbaiki laku hidup tumbuhnya kekuatan kodratnya. Jadi dalam menuntun laku pertumbuhan kodrat anak, kita diibaratkan sebagai seorang petani. Misalnya kita seorang petani, siswa itu adalah bibit atau benih-benih, misalnya jagung. Kita guru, kita ibaratkan anak itu jagung, yang benihnya itu yang nantinya tidak bisa kita rubah kodratnya. Jagung yang tumbuh tidak bisa kita ubah, kita tanam jagung tumbuhnya nanti pisang. Itu yang maksud dengan kodratnya. Tugas kita hanya menanamnya atau menyemainya, menyiramnya, memupuknya, menjaganya, sehingga benih jagung itu menjadi jagung yang subur, sehingga menghasilkan yang baik. Itu tugas kita. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat anak itu. Kalau memang dasarnya dia condongnya ke olahraga misalnya, tidak bisa kita paksa dia lebih menyukai matematika. Ya lebih. Ya. Kemudian kita lanjut. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak kita, kembangkan anak itu sesuai dengan kodratnya. Kita lanjut. Jadi pendidikan itu berorientasi kepada anak. Dalam pendidikan, seorang pendidik harus menyesuaikan pembelajaran, cara memberikan pelajaran, metode, dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan profil peserta didik yang telah diagnosis sejak awal, sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan yang menyertainya, supaya pendidikan pengajaran bermakna sesuai dengan konteksnya. Jadi anak merupakan pusat pendidikan, bukan kita yang memaksakan. Istilahnya kita yang menyelami dunia anak itu, bukan anak yang menyelami dunia kita. Jadi kita harus memahami anak itu. Kita diagnosis sejak awal. Si A mulai dari masuk kelas 1, kita telah pelajari, kita diagnosis. Ini anaknya tipenya begini, condongnya ke sini, cara menghadapinya begini. Jadi masing-masing anak itu berbeda. Jadi kita anak itu yang menjadi pusat. Kemudian pendidikan itu dengan filosofi bermain. Jadi bermain yang bermakna merupakan aktivitas yang terpadu pada setiap tumbuh kembang anak. Bermain melatih kreatif, kebersamaan, keseimbang motorik, keseimbang emosional, menerima, menghargai, sportivitas, olahraga, dan karsa dalam permainan anak-anak. Jadi ini lebih banyak ini nampaknya di mata pelajaran yang Bu El ajar nih. Yaitu olahraga, di sini ada keseimbang motorik, keseimbang emosional, sportivitas. Nah, ini nampaknya lebih condongnya ke mata pelajaran olahraga. Kemudian berikutnya pendidikan itu untuk menumbuh kembangkan budi pekerti. Jadi pertumbuhan budi pekerti adalah hal mutlak dalam pendidikan. Jadi walaupun anak itu mempunyai intelijensi yang kuat, tapi kalau budi pekertinya tidak bagus, berarti kita tidak berhasil dalam pendidikan. Bahkan dia setelah besar nanti tidak berguna bagi nusa bangsa. Tapi kalau dia mempunyai budi pekerti, dia sangat bermanfaat bagi orang lain dan bahkan bagi dirinya sendiri. Kemudian bersatunya budi pekerti sehingga menjadi tenaga atau kekuatan. Jadi tanpa budi pekerti kita bisa hancur anak itu nanti. Negara ini tanpa kita mengajar anak, tanpa diiringi dengan budi pekerti, setelah dia dewasa, setelah mereka berkuasa, nanti bisa-bisa negara kita ini hancur tanpa diiringi dengan budi pekerti. Dan kita lanjut. Jadi di sini poinnya kodrat alam dan kodrat zaman. KHD mengingatkan, atau Bapak Kiai Haji Dewantara mengingatkan bahwasanya didiklah anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi
kodrat alamnya maksudnya begini. Anak yang di lingkungan pedesaan, anak dengan di perkotaan seperti di Jakarta itu berbeda kita cara menghadapinya. Jangan samakan anak yang di Papua, anak yang di Aceh, anak yang di Sulawesi, itu kodrat alamnya berbeda-beda. Jadi kita di sini mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian kodrat zaman, jangan samakan kita mendidik anak zaman waktu kita kecil dulu dengan kodrat anak zaman sekarang. Sungguh jauh berbeda itu. Sekarang dunia telah era globalisasi, era digitalisasi, kita juga harus mengiringi. Nanti takutnya kita tertinggal dari anak-anak. Anak yang sudah lihai mencari sumber-sumber pembelajaran di media internet, ya benar. Sementara kita masih tertinggal, kita masih pakai gaya-gaya lama. Jadi itu maksudnya kita mengajar itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi sekarang sudah di zaman digital, ya kita harus terjun ke dunia digital sehingga kita tidak tertinggal dari zaman sekarang ini. Kemudian budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Itu yang budi pekerti. Kita lanjut. Di sini Ki Hajar Dewantara mempunyai trilogi pendidikan yang sudah sering terdengar di telinga kita. Ada istilah namanya Ingarso Song Tulodo, Ingandio Mangung Karso, Tut Uri Handayani. Dia ada 3 itu. Itu makanya dikatakan trilogi. Jadi sebagaimana kita ketahui, Ingarso Song Tulodo itu kita sebagai seorang guru, kalau kita berada di depan, kita adalah sebagai yang dicontoh, digugu dan ditiru. Jadi semua tindakan kita ini akan menjadi contoh atau pedoman bagi murid. Kemudian ingat dia merasa pada saat kita berada di tengah-tengah peserta didik, kita harus menciptakan ide atau gagasan. Jadi ide-ide itu atau gagasan itu kalau saat sekarang ini banyak kita ambil dari dunia digital, dunia internet itu. Jadi kalau kita pakai saja tidak sesuai dengan kodrat, kembali kita ke permasalahan tadi, tidak sesuai dengan kodrat zamannya, maka di sini kita akan susah di sini nanti. Ingat dia mengkarsa ini, kita akan susah mendapatkan ide atau menciptakan ide-ide yang sesuai dengan perkembangan anak pada saat zaman sekarang ini. Kemudian di sini yang ketiga, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada namanya Tut Uri Handayani. Kalau di belakang guru itu sebagai memberikan dorongan arahan. Jadi kalau misalnya Buddha misalnya menemukan anak, Buddha sebagai guru agama menemukan anak yang pintar berpidato atau berceramah, kita sebagai seorang guru dapat memberikan dorongan sesuai dengan apa yang kita pahami. Kita dapat bantu anak. Mungkin atau Bu El misalnya, anak di condongnya ke olahraga bidang sepak bola misalnya. Jadi kita sebagai seorang guru harus memberi dorongan. Kita merupakan seperti memberikan semangat. Seperti yang Bu El lakukan, mendampingi mereka latihan di lapangan dengan klub klub bola SSB ya, itu yang seperti itu yang kita lakukan. Nak dipatang pucuk airan. Jadi pasu-pasu anak, jangan dipaksa-paksa anak yang condong main bola menjadi penceramah, itu tidak bisa itu.
Jadi kita harus memberi dorongan itu sesuai dengan kodratnya. Lanjut. Di sini ada poin-poin inti yang akan saya coba jelaskan di sini, atau saya akan coba memberi pengimbasan apa yang saya dapat. Budaya positif ini intinya. Budaya positif ini poin yang pertamanya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, dunia dan dunia berkualitas. 1, 2, 3, 4. Yang kelima ini restitusi, posisi 5 kontrol. Kemudian terakhir segitiga restitusi. Jadi di sini akan kita coba uraikan satu persatu. Kembali kita tentu kita berpikir apa itu disiplin. Poin yang pertama, disiplin positif. Tentu kita berpikir apa itu yang positif, yang disiplin. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu. Datang tepat waktu. Yang menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan tata tertib. Itu yang ada di konsep kita selama ini. Ya benar. Kalau model apa aja disiplin benar? Kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi aturan yang berlaku. Iya, berarti konsep dalam pikiran kita selama ini sama. Ya. Jadi kita lihat pula bagaimana makna disiplin. Jadi sebagaimana kita pelajari bahwa bahasa disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Apa ini tulisannya? Disiplinia. Disiplina. Yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid menurut Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang mengali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang kita pahami ya. Kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi dalam konsep kita selama ini kayak yang disiplin itu membuat kita tidak nyaman. Tapasu, bahasa kitanya tapasu. Jadi contoh datang pagi, disiplin. Tapasu datang pagi. Itu yang kita pahami selama ini. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini ada mungkin pertanyaan. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Itu pasti ada dalam kepala kita selama ini. Kita sebagai seorang guru selalu pasti ini ada dalam kepala kita masing-masing. Bagaimana cara membuat anak kita atau murid kita itu disiplin? Kemudian siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Ya kan? Pasti ada dalam pikiran kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Siapanya, kepala sekolah atau orang tua atau murid itu sendiri? Mengapa? Nah, jadi itu ada dalam kepala kita. Kemudian kita coba lihat konsep disiplin itu yang bagaimana. Jadi tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi. Di sini kata intinya, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan. Kemudian berikutnya, motivasi intrinsik ini dapat berdampak jangka panjang, tidak terpengaruh hukuman atau dia. Mereka dapat berperilaku baik berlandaskan nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu dia peta konsepnya. Kemudian budaya
positif. Dan menurut mana kata disiplin ini menurut seorang ahli yaitu Dian Gusen dalam bukunya Restructuring, ini bahasa Inggrisnya saya agak kurang pas ya. Kalau kurang pas tolong dimaafkan saja. Bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Jadi Mr. Dian ini menyatakan bahwa arti kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplinia, yang artinya belajar, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin. Jadi disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini kita mengontrol diri, mengarah atau mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam diri ini yang kita tanamkan, bukan dari pengaruh dari luar. Jadi kita lanjut. Kemudian kita kaji pula sedikit mengenai budaya, kan budaya disiplin. Perlu pula kita pahami bagaimana yang budaya. Jadi menurut Bapak seorang ahli, Bapak Kucara Ningrat, ini orang Indonesia nih, benar? Kalau si Pak Gusten tadi orang luar negeri ya, ini dari orang Jawa ini kalau lihat namanya. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari diri manusia dengan belajar. Itu arti budaya menurut Bapak Kucara Ningrat. Mungkin kita sepakat dengan ini ya. Karena dalam kepala kita, dalam mindset kita, budaya itu memang seperti yang dituliskan oleh Bapak Kucara Ningrat. Kita lanjut. Jadi budaya positif di sekolah ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi kita kebiasaan positif ini juga membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk dalam diri anak. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan yang kita sepakati bersama. Sebagai contoh, kita sepakat hari Senin anak pakai baju merah putih, pakai dasi lengkap. Kita sepakat dengan anak dulu. Kalau kita dengan siswa tidak sepakat, maka kebiasaan disiplin itu tidak bisa akan dapat berjalan. Kita aja yang sepakat, anak tidak sepakat. Kemudian kita sepakat tidak langsung pulang setelah belajar salat, seperti yang Budar sepakati dengan anak-anak Budar. Sepakat bahwasanya selesai belajar tak pulang, masuk dulu ke musala, salat zuhur dulu, baru setelah itu kita pulang. Itu yang disiplin berdasarkan kesepakatan yang telah kita buat bersama antara kita sesama guru, kita dengan kepala sekolah, dan kita bersama orang tua murid dan bahkan murid itu sendiri. Itu yang merupakan budaya positif. Ini kalau berjalan secara berkelanjutan, maka akan terbentuk karakter yang ada dalam diri anak yang sesuai dengan kita harapkan kalau kita telah sepakat bersama. Kemudian ada lagi berikutnya poin yang kedua ini ya, teori motivasi. Nah nih, motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi ini kita dalam diri kita ini kita termotivasi melakukan sesuatu karena ada 3 motivasi. Mungkin untuk salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pasti ada dalam diri manusia. Di sini tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia. Dia
Mungkin kita contohkan di sini, kita sebagai seorang guru menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang guru datang terlambat, dia datang pagi, motivasinya karena takut mendapat hukuman atau ditegur oleh kepala sekolah. Mungkin sebagai contoh, ini contohnya Boni datang pagi, Boni motivasi dalam dirinya datang pagi. Ini contoh Boni ya. Contohnya Boni motivasinya segan sama kepala sekolah atau takut kena marah oleh kepala sekolah. Ini motivasi yang tingkat rendah nih. Ini mudah-mudahan ini ada dalam diri kita. Ya, kita lanjut untuk ini yang kedua. Motivasi kita manusia itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Mungkin kita yang contoh ini juga lah, karena ada terlanjur contoh ini. Ini selalu datang pagi, mungkin ingin dapat pujian. Mendapat pujian, penghargaan sama hadiah itu kan tak berupa uang. Pujian itu tinggalkan hadiah juga. Mungkin Bu ini motivasinya dalam dirinya datang pagi itu untuk mendapat penghargaan atau supaya disenangi oleh kepala sekolah karena selalu datang pagi. Ini tingkat motivasi yang pertama baru. Kalau yang tadi itu menghindari hukuman itu tingkat yang terendah, ini baru tingkat yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi karena barang sesuatu dia melakukan sesuatu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan, bahkan imbalan. Jadi, ini baru tingkat yang pertama. Tingkat berikutnya, ini dia. Yang ketiga nih. Yang ketiga nih. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk penghargaan atau imbalan. Ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ini yang paling bagus. Dia untuk menghargai nilai-nilai dirinya sendiri. Jadi ini yang paling bagus nih. Orang ini dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh lagi terlanjur ini contohnya dua, yang ketiga ini juga lah. Mungkin seperti yang dikatakan Budar di belakang, dia melakukan sesuatu itu, disiplin itu karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau dia tidak melakukan ini akan jadi apa? Ini dia yang ketiga, mereka melakukan karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi membuat seorang menjadi disiplin positif. Ini yang disiplin positif ini yang ketiga ini. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi motivasinya bukan karena siapa-siapa, karena dalam kesadaran diri kita sendiri. Ini yang paling bagus ini. Kita lanjut. Jadi di sini kita lihat yang ketiga ada tadi mana ini? Ini tadi itu. Ini ya. Ada yang poin yang ketiga yang ingin kita pecahkan bersama, kita diskusikan bersama, yaitu keyakinan kelas.
Nah, di sini mungkin tulisannya kurang jelas. Di sini kelas 6C telah membuat keyakinan kelas bersama. Ini yang membuat bukan guru, tapi berdiskusi bersama anak-anak. Mungkin ini masih berupa goresan-goresan guru, belum final ini. Ini belum diseleksi semuanya, belum diperbaiki kalimatnya yang positif. Jadi apa pula itu keyakinan kelas? Kenapa ada peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas di sini. Jadi keyakinan kelas itu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, jadi perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya membentuk sebuah budaya yang positif. Jadi untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama kita ciptakan kesepakatan yang kita yakini atau prinsip-prinsip dasar bersama antara para warga kelas. Jadi kita membuat kesepakatan dengan murid, guru dengan murid, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Bagaimana prinsip-prinsip bersama yang kita bersama warga kelas. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa poin di sini. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ada negatifnya di sini kalimatnya, kesepakatan kita itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak, nak terkapar dalam kepala anak-anak atau warga kelas tuh, lupa dia. Kita berusaha membuat keyakinan kelas itu yang bisa selalu diingat oleh warga kelas. Itu tujuannya supaya jangan banyak-banyak dibuat. Yang penting-penting saja. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan bagus keyakinan kelas di sekolah tetangga, kita pakai pula dengan sekolah kita, beda itu. Jadi harus dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita atau di kelas kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke, kita curah pendapat. Jadi seperti yang telah dilakukan ini bersama-sama mereka ini bersama guru membuat keyakinan kelas. Ini belum final ini. Nanti diseleksi, perbaiki kalimat yang positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat pada awal tahun ajar baru sampai anak tamat. Bukan begitu. Perlu kita tinjau kembali dari waktu ke waktu atau kita revisi sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, kita lanjut prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada prosedurnya sebagai gambaran kita di kelas-kelas yang lain, kelas ibu-ibu. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Prosedurnya begini. Mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis seperti yang ditulis papan tulis tadi kan, atau di kertas di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat seperti gambar tadi. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat positif semuanya. Tidak ada kalimat negatif. Contoh, nih, jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini adalah kalimat negatif. Bagaimana kalimat positifnya? Berjalanlah di kelas atau
di koridor. Ini sebagai salah satu contoh ini bagaimana perbedaan antara kalimat positif dan kalimat negatif. Tapi tujuannya sama. Kalimatnya berbeda, yang satu positif, satu negatif, tapi tujuannya sama. Tapi hasilnya juga nanti berbeda. Kalau kita pakai kalimat negatif, hasilnya berbeda dengan kalimat yang positif. Outputnya beda. Nah ini kita lanjut ya. Ini 1, 2, yang ketiga, yang keempat lagi. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan, bukan keyakinan. Kemudian selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa disarikan menjadi keyakinan kelas, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Kemudian kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Kita lanjut yang berikutnya. Jadi keyakinan kelas ini ditinjau ulang secara bersama-sama. Setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan kelas akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Mungkin berkisar dari 3 sampai 7. 7 dulu dah terlalu banyak. Kalau lewat dari 7 takutnya nggak ingat sama anak lagi, nggak tercover sama anak. Bila mana terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatnya. Itu udah pasti itu. Jadi kita usahakan keyakinan kelas itu bisa selalu bisa diingat dimanapun mereka berada. Dan setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas mempersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi keyakinan kelas itu supaya kita kalau bahasa kita rumahnya lebih pandai rasanya, lebih kokoh keyakinan kita buat itu, kita yang lebih mantap, kita tanda tangani bersama guru dan bersama murid, sehingga kita merasa bertanggung jawab dengan keyakinan yang kita buat bersama. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi supaya anak jangan lupa, kita buat keyakinan kelas itu mungkin kita printnya bagus atau berupa poster printing, semenarik mungkin kita bingkai, kita taruh di mana yang bisa selalu dilihat oleh semua warga kelas. Jadi mungkin dia lupa karena dilihat tiap hari, maka ingat dia. Kita buat semenarik mungkin. Itu tujuannya. Di sini saya telah mencobakan bagaimana menjalankan keyakinan kelas dengan prinsip restitusi. Ini ada 2 kasus. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba lihat rekaman ini yang telah dilakukan ini secara bersama-sama sehingga kita menjadi lebih memahaminya. Selamat siang. Kira-kira Fitri tahu nggak kenapa Bapak ini? Ini satu Bapak ya. Kira-kira perbuatan itu bagaimana kabar hari ini? Kira-kira Fitri tahu nggak kenapa Bapak?
Jadi tadi Bapak lihat selaku dalam pengajian ini media setelah tahu nggak? Tahu nggak? Ya. Kira-kira perbuatan itu apa? Jadi sekarang mau tahu perbuatan itu apa? Kira-kira main HP sampai larut malam sehingga tidak bisa belajar. Dan sekarang Bapak mau bertanya, masih ingat nggak? Kira-kira apa keyakinan Bapak? Jujur. Nah, sekarang untuk memperbaiki kesalahan Fitri tadi, kira-kira apa yang mau Fitri lakukan? Itu. So, yang pertama belajar yang lagi lagi. Ya. Yakin selanjutnya itu. Jadi, berdasarkan keyakinan itu, kira-kira bisa kapan bisa melakukan? Sanggup, bisa. Jadi, supaya yang dia apa yang dilakukan, Fitri bisa menjadi anak yang jujur, anak yang dapat membanggakan orang tua. Bisa? Sanggup? Nah, sekarang Fitri sudah menyadari di mana kesalahannya dan mampu untuk diperbaikannya. Ini kasus yang pertama, yaitu anak mencontek. Dia menyadari bahwasanya mencontek itu perbuatan bagus. Jadi supaya dia tidak menyontek, dia mencari solusinya sendiri berdasarkan keyakinan kelas yang dibuat bersama. Ini kasus yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rantik, nama panjangnya Pak? Rantik, tahu nggak kenapa Bapak panggil itu? Tidak tahu. Jadi Rantik datang ke sekolah sudah. Ingat kita dulu buat kesempatan ada kelas, kira-kira kelas. Itu berapa? Kita buat keyakinan kelas, kita menuju karena nanti kapan pukul 7.30. Itu bagian apa namanya? Nah, perbuatan terlambat itu baik apa buruk? Nah, sekarang nanti kita tahu perbuatannya itu buruk. Karena usaha. Nah, Bapak ingin tahu apa penyebabnya lagi sekarang? Kenapa kita terlambat? Baik, pakai larut kalah. Jika tidurnya terlambat, kamunya terlambat, datang ke sekolah terlambat. Itu kegiatan itu baik atau buruk? Nah, sekarang apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu lebih awal. Pertama, lagi kita dan main sampai larut malam. Berapa jam jaraknya? Hah? 2 jam. Nah, kalau kita di sekolah itu tidurnya berapa? Nah, bisa nggak? Jadi, apalagi kira-kira yang ada?
Yakin untuk melakukannya? Yakin? Ya. Kira-kira kapan bisa melakukan? Mulai sekarang. Yakin? Nah, sekarang nanti tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, apa harap dari itu tidak terulang lagi, disiplin sehingga dapat menanamkan orang jiwa sekolah dan menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, bisa. Nah, dan nanti boleh karena nanti sudah yakin apa yang mau dilakukan, nanti boleh kembali ke kelas belajar dengan guru. Mungkin kita lanjut video berikutnya. Di sini kan ada dua kasus. Yang pertama anak mencontek, kita menyelesaikannya dengan menggunakan keyakinan kelas dengan prinsip restitusi. Kemudian anak yang terlambat. Jadi hasilnya dapat kita lihat di sini. Kita lakukan pula testimoni dengan anak tersebut. Apa yang mereka rasakan seperti yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang berbicara dengan Bapak Raymond. Saya tidak akan mencontek lagi karena mencontek itu perbuatan tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya tahu cara memperbaiki baiknya, tidak akan mencontek lagi sehingga menjadi orang yang jujur. Terima kasih Pak Raymond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang masalah anak mencontek, dia merasa tidak kita justice apa namanya itu, tak merasa dihukum atau disalahkan. Tapi kita juga mengatakan kepada mereka, Bapak juga pernah seperti itu, semua orang pernah seperti itu. Tapi bagaimana kita untuk mengatasi kesalahan kita itu? Mereka yang menyembuhkan sendiri dengan sehingga dapat merubah sikap mereka. Kita lanjut testimoni yang kedua. Ini anak yang terlambat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Bapak Raymond. Saya tahu cara memperbaiki kesalahan saya untuk datang ke sekolah tepat waktu. Sehingga saya punya komitmen datang tepat waktu sesuai keyakinan kelas saya. Terima kasih Pak Raymond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan kasus yang dua itu kita menggunakan keyakinan kelas, penanganannya dengan prinsip restitusi, segitiga restitusi, sehingga anak di sini merasa tidak dihakimi, mereka merasa senang sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan baik, sehingga mereka berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Sekarang kita lanjut. Itu salah satu manfaat dari keyakinan kelas yang kita buat. Banyak lagi manfaatnya. Kita lanjut. Jadi disiplin merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Beda ya. Disiplin identitas berhasil, sukses, hukuman merupakan identitas gagal. Jadi disiplin menjadi terbagi dua, yaitu disiplin dengan sanksi dan konsekuensi, disiplin dengan restitusi. Ini sesuai dengan yang video tadi. Jadi ini gagal semuanya. Sesuai dengan tabel yang ada di depan sini. Identitas gagal, hukuman ini outputnya gagal semuanya. Sedangkan disiplin ada terbagi, identitas berhasil itu disiplin. Disiplin itu terbagi menjadi dua, yaitu sanksi atau konsekuensi. Yang keduanya yang lebih bagusnya adalah restitusi. Bagaimana pula sebagai contoh di sini? Contoh, hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Dimanapun, siapapun yang namanya hukuman itu pasti menyakitkan. Kita kan juga pernah menjadi murid, dihukum guru itu kan menyakitkan bagi kita. Sehingga bahkan setelah kita menjadi seorang guru pula, kita masih dendam, atau ada beberapa murid yang masih merasa dendam kepada gurunya, membekas di dalam jiwa mereka. Kemudian kalau sanksi konsekuensi ini merupakan yang harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Sanksi dan hukuman tidak sama.
Sanksi dengan hukum beda, Bunda. Kemudian kita lanjut. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Ini hukuman. Hanya anak disuruh berlari keliling lapangan karena terlambat, ini tak nyaman bagi anak. Sedangkan konsekuensi karena kesalahannya mereka kan harus berlari. Jadi dia tidak nyaman untuk jangka pendek. Tapi kalau restitusi bisa menguatkan anak dalam jangka panjang. Kita tidak menghukum dia, tidak memberi konsekuensi. Kita merestitusi, menanyakan kepada anak apa permasalahannya kalau dia terlambat. Mungkin dia berkadang malam, mungkin dia terlalu asik nonton atau main game. Kita restitusi di sini. Kita cari permasalahannya. Setelah ditemukan akar permasalahannya seperti tadi, dia terlalu kalau terlambat karena lambat tidur, kita suruh mereka mencari menyelesaikannya sendiri ide mereka. Mungkin mereka tidurnya lebih awal, atau semua alat-alat yang ada yang akan dibawa besok pagi ke sekolah sudah disiapkan semuanya sehingga mereka tidak datang terlambat. Itu yang restitusi. Jadi menguatkan bagi anak. Jadi berikutnya, kalau hukuman itu korban mendapat keadilan, korban diabaikan kalau ada konsekuensi. Kemudian kalau restitusi di sini korban mendapatkan ganti. Kemudian kita lanjut. Dalam hukuman, anak akan merasa disakiti. Dalam sanksi, anak merasa tidak nyaman. Kemudian dalam restitusi, anak mendapatkan penguatan. Berikutnya, dalam hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Anak akan menjadi, mungkin dia tambah apa dia? Tambah kencang, tambah nakal dia. Kemudian dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian dalam restitusi, anak dapat masalahnya dapat terpecahkan seperti kasus yang dua tadi, yang video tadi itu. Kan mereka yang memecahkan masalahnya sendiri. Kita hanya meluruskannya atau menguatkan saja. Kemudian dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tidak takut ya. Kemudian dalam konsekuensi memerlukan monitoring supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau dalam konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan yang dalam masyarakat. Kemudian kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Begitu seterusnya. Mungkin supaya lebih enak nanti slide-nya dibagikan ini. Kemudian ini adalah sebuah kasus nih. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia pun kita yang berikutnya ini poin yang ke berapa nih? Ini 45. Hampir selesai kita ini. Ini ada Pak Endi, kita ambil aja contohnya Pak Endi. Hah? Oh iya, kelas Bu ini. Berarti ini contohnya nih, Bu. Ini contohnya berat Bu ini aja tadi. Tapi di sini bukan Bu ini, Pak Henry. Pak Henry guru wali kelas 5A di SD 21 Surabaya misalnya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu anak atau murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 5A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makanan siang dengan paksa. Mungkin dirampoknya makanan teman-temannya. Anda kan dah terlalu sering. Kemudian jika menghadapi situasi seperti ini, Pak Henry, apa yang akan dilakukan? Jadi menurut ibu-ibu, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Henry menghadapi permasalahan seperti ini? Jadi kita lihat di sini, sebelum kita jawab ini, kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dia berbuat seperti ini karena ada kebutuhan.
bukan karena sekonyong-konyong langsung berbuat seperti itu. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi dalam diri masing-masing. Kita ini mempunyai kebutuhan. Ini yang pertama. Masing kita manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini yang paling dasar ini. Ada kebutuhan diterima, dicintai dan dikasih. Yang ketiga, ini mungkin cari perhatian nih saudaranya. Kemudian penguasaan, mungkin untuk menguasai orang lain, ini maksudnya. Kemudian kebebasan. Yang terakhir kebutuhan merasa senang. Nah ini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi apa yang dilakukan manusia itu ada tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu dari kebutuhan dasar kita. Ya, ini bagannya. Mungkin kalau kita istilahkan dalam bahasa Inggrisnya, ada yang kebutuhan dasar yang pertama ini. Apa yang pertama tadi? Bertahan hidup. Ini istilahnya survival namanya. Bertahan hidup. Makanya di tengah letaknya. Kemudian mendapat perhatian ini, kasih sayang, belonging. Kemudian kebutuhan yang ketiga ini, ingin menguasai teman seperti tadi. Kemudian kebutuhan kebebasan yang terakhir, fun, merasa senang. Ini kebutuhan masing kita sama ini. Punya ini. Kita lihat. Jadi sesuai dengan kasus Doni tadi namanya, dan Pak Edi tadi. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidup kita kaji satu persatu. Bersifat fisiologis misalnya kesehatan, rumah dan makan itu merupakan kebutuhan dasar. Dalam kasus Doni di atas, apabila Doni ketika ditanya oleh Pak LB, dia mengambil makanan temannya karena ia merasa lapar, kemudian orang tuanya tidak memberikan bekal, maka kebutuhan yang dipenuhi ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa istilahnya survival. Mungkin kalau dia seperti itu, permasalahannya kebutuhan yang dipenuhi si Doni tadi adalah kebutuhan survival. Padahal makan lebih baik punya temanya, tapi itu dalam pikirannya. Berarti kebutuhan survival daripada perut keroncongan. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang. Ini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab alasannya pada Pak Henry tadi, bekal temanya diambil karena dia merasa senang. Temanya menjadi memperhatikan dia atau mencari perhatian ini. Ini dia mengambil tema makanan temanya untuk mencari perhatian temanya, itu adalah kebutuhan yang dipenuhinya adalah kebutuhan kasih sayang. Kemudian kita lihat yang ketiga lagi. Ini kebutuhan penguasaan. Jadi dalam kebutuhan penguasaan, prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap dan dihargai. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi meliputi self esteem. Jadi dalam kasus di atas, apabila Doni tadi dia merasa hebat dan temannya merasa takut, dia ambil makanan temannya ini karena dia menganggap dirinya hebat, menganggap temannya takut, berkuasa. Itu kebutuhan yang dipenuhinya adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian ada yang ini yang keempat, 5 semuanya. Jadi kebutuhan yang keempat, kebebasan. Dia akan pilihan. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak.
suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Jadi dalam kasus ini dia merasa bosan. Mungkin makanannya bekal yang diberi orang tuanya itu saja, goreng maco ke goreng maco, talua. Jadi dia merasa bosan, dia ingin mencoba yang baru, melihat temannya mempunyai bekal goreng ayam atau chicken ayam goreng, dia ingin mencoba hal yang baru. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir ini kebutuhan kesenangan. Jadi anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat ketika laku yang buruk, dia menganggap itu kesenangan semuanya. Dalam kasus ini, Doni apabila dia menjawab dia melakukan karena iseng untuk melihat ekspresi wajah temannya yang dibulinya tadi itu atau makanannya ada itu ya sekarang untuk kesenangan saja. Padahal dia nak suka, dia dah kenyang pun, dia tadi mengambil untuk melihat ekspresi kawannya, bagaimana kawannya menangis, suku mempulang kawan. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai seorang guru harus kita pahami itu. Anak yang berkasus itu kita pahami kebutuhan apa yang dia penuhi. Tentu kita lakukan kita selidiki permasalahannya. Kita lanjut. Jadi berikutnya kalian sampaikan jalan lewat aja nih. Perlu nih. Kemudian yang berikutnya akan disampaikan model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Tien Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi yang 5 posisi kontrol itu ada namanya penghukum, ada namanya pembuat orang merasa bersalah, ada yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang terakhir manajer. Jadi di antara kelima-lima ini mana yang paling bagus nih, nanti kita lihat. Jadi motivasi 1, ini yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi yang penghukum, pembuat merasa bersalah itu perilaku negatif ini. Dia masih termasuk dalam eksternal nih. Kemudian teman dan pemantau perilaku positif masih motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir yang manajer itu kontrol diri. Ini motivasi intrinsik yang dari dalam. Sebagai contoh, guru berbuat. Kalau penghukum guru menghardik, menunjuk guru, menyakiti, menyindir, ini termasuk dalam penghukum ini. Kemudian menunjuk. Kemudian pembuat murid merasa bersalah, guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Mungkin ini pernah juga kita lakukan ini. Kemudian teman, dalam guru berbuat itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Ini yang paling bagusnya. Manajer, dalam guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang lebih bagus nih. Ini menyakitkan, ini yang pertama ini hukum. Buat masalah kesalahan ini juga menyakitkan. Ini udah agak lumayan, tapi yang paling bagusnya adalah manajer. Kemudian keduanya guru berkata. Ini motivasinya guru berkata, kalau kita penghukum di sini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ini ancaman. Lakukan tindakan. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Pernah ini kita lakukan ya. Kemudian kalau yang teman, lakukan untuk bapak ibu supaya nanti bapak ibu bantu bereskan.
Kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian guru berkata tadi, kalau yang manajernya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, kamu kemukakan kamu untuk cara bagaimana memperbaikinya. Itu yang manajer, anak yang mencari, kita yang bantu. Kemudian hasilnya dari motivasi ini, hasilnya kalau hukum yang kita lakukan akan membuat anak memberontak, menendam, menyalahkan orang lain. Ini outputnya. Kemudian membuat merasa bersalah, outputnya, hasilnya anak akan menyembunyikan atau suka berbohong. Ini akibatnya nanti. Kemudian kalau kita lakukan motivasinya sebagai teman, maka hasilnya anak akan menjadi ketergantungan. Kalau posisinya pemantau akan menyesuaikan bila diawasi. Tapi kalau yang manajer, hasilnya ini yang paling bagus nih, akan menguatkan watak atau karakter. Ini dia 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir, restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid itu disebut adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Bosen. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini juga menurut dosen Chilson Dosen 1996. Jadi di bawah ini ada ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan prinsip program disiplin lainnya. Di sini restitusi bukan untuk menumbuhkan kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi merupakan fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dia ciri-ciri restitusi. Kemudian kalau kita kenal ini ada namanya istilahnya segitiga restitusi. Ada tindakan validitas yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nih, lebih jelasnya ini ada menstabilkan identitas atau stabilize identity. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang sukses. Ini dia yang pertama. Kemudian yang kedua, tindakan kualitas yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan, kita akan menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku salah telah divalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ini dia yang disebut dengan segitiga restitusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kira-kira lebih dari satu setengah jam. Semoga dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan bagi kita sebagai seorang guru, sehingga dapat kita merubah ke arah yang lebih baik, sehingga dapat kita
kata awal tadi kita dapat memupuk anak itu sesuai dengan kontraknya sehingga menjadi manusia yang sukses, yang bahagia dunia dan akhirat. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kembalikan kepada pembicara yaitu Ibu Evi Rusyopi. Baiklah, Ibu Guru yang berbahagia, demikianlah pemaparan tentang budaya positif dari Bapak Maimun Hidayat. Luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu ilmunya. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Maimun yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Dan saya sendiri merasakan bahwasanya ilmu yang dibagikan Pak Maimun ini benar-benar luar biasa. Dan mungkin besok-besok atau mulai dari ini kita jadikan pula keyakinan di diri kita untuk kita terapkan juga di pembelajaran kelas kita khususnya dan di sekolah yang kita cintai ini umumnya. Terima kasih Pak Maimun, dan kedepannya kita harapkan juga Bapak Maimun selalu berbagi dengan kita untuk hal-hal yang positif. Ditunggu Pak. Oke. Baiklah Bapak, apakah membuka pertanyaan? Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk satu orang penanggap terlebih dahulu. Kepada Ibu Zulbaidar dipersilakan. Terima kasih banyak dengan waktu yang diberikan. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa berdiri. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya merasa tertarik sekali dengan materi yang disajikan Bapak Maimun tadi, yang mana semuanya adalah yang kita alami di kelas kita, di tempat kita mengajar. Tadi tentang apa tadi, penangani masalah restitusi itu memang sesuatu yang sangat bagus sekali kita lakukan, karena akan nampak sekali setelah kita memberi keleluasaan kepada anak, akan nampak sekali perubahan pada diri seorang anak itu. Yang mungkin ini bukan berupa pertanyaan, mungkin sharing saja. Kira-kira kalau satu persatu mungkin lebih efektif. Kalau menangani secara bersama, kira-kira apa trik yang kita lakukan? Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Zulbaidar. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Maimun Hidayat. Ya, terima kasih Bu Zulbaidar. Mungkin sebenarnya yang Bu Zulbaidar bicarakan tadi, kalau satu persatu udah nampak jadi contohnya. Mungkin untuk secara berkelompok atau secara keseluruhan, sebagaimana yang kita lakukan setiap pagi udara. Jadi pada awalnya kita menghukum anak terlambat, yang tak lengkap. Jadi di sini kita melakukan restitusi, kita tidak menghukum mereka. Yang bagus kita beri aplaus, tepuk tangan seperti yang kita lakukan tiap pagi. Kemudian yang tak lengkap, yang terlambat itu kita bariskan, kita tanya apa permasalahan. Mungkin ya rata-rata permasalahannya sama itu. Kita tanya secara bersama. Kita suruh pula mereka menjawab. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah kalian tersebut, apa yang kalian lakukan? Kemungkinan itu jawabnya bersama ya tuh. Kalau yang tak lengkap itu pasti jawabannya lupa. Jadi kita tanya secara bersama, bagaimana supaya tidak lupa? Mereka jawab secara bersama. Jadi sebelum tidur, ditaruh dulu di meja semuanya. Jadi itu seperti yang telah kita lakukan berarti. Mungkin yang terlambat itu seperti yang sudah kita lakukan, mereka jawabnya bersama. Bahasa mereka di rumahnya tak lalu Pak. Kenapa terlambat ke sekolah? Tak lalu Pak. Ditanya semuanya sama jawabannya. Jadi untuk mengatasinya, kita suruh mereka secara bersama pula menjawab. Jadi itu untuk solusinya, kira-kira jawabannya saya, cara menyelesaikan restitusi yang
person dengan secara berkelompok. Terima kasih Buddha. Tapi nampak akan hasilnya kita lakukan tiap pagi. Alhamdulillah makin hari makin ada perubahan. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Bapak Maimun Hidayat. Bagaimana Ibu Zulbaidar? Ya, terima kasih Pak. Ya, memang itu adalah yang nomor 4 tadi yang terbagus dari yang pertama. Dan kalau yang pertama yang hukuman itu memang tidak ada untuk anak sebenarnya. Apalagi sekarang perlindungan anak kan. Kena perundungan ya Bu. Zoom Pak itu Ya. karena kurikulum 13 nanti sampai ini Pak. Bapak sampai masalah di sekolah sebenarnya hukuman itu untuk anak yang malas. Setuju. Dikatakan sebenarnya. Ya, setuju. Setuju. Ya, setuju Bapak. Jadi sudah puas rasanya Ibu Zulbaidar dengan jawaban dari Bapak Maimun? Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Zulbaidar dan Bapak Ibu guru semuanya serta Bapak Maimun Hidayat selaku narasumber. Dengan sudah puasnya Ibu Zulbaidar dengan jawaban Pak Maimun, maka saya rasa berakhir sudahlah acara seminar dari Bapak Maimun pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya selaku pembawa acara, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, buka WA bang, tabang, pinjam talu, buka WA. Ini tagak, Bu.